Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marhatul Fitria. Saya dari Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang siklus menstruasi. Berikut penjelasannya. Siklus menstruasi. Tujuan pembahasan: mendeskripsikan fase-fase pada siklus menstruasi, menjelaskan hormon yang berperan pada siklus menstruasi. Tahukah kamu apa itu menstruasi? Mengapa menstruasi dapat terjadi? Apa saja fase-fase pada menstruasi? Hormon apa saja yang berperan pada siklus menstruasi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita pahami penjelasan berikut ini. Menstruasi adalah proses luruhnya dinding rahim dan keluarnya darah dari organ wanita yang terjadi secara berkala dan terjadi pada wanita yang telah pubertas. Menstruasi terjadi apabila sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma. Pada umumnya, siklus menstruasi berlangsung selama 28 hari. Akan tetapi, siklus ini tidak sama pada semua perempuan. Ada yang mengalami siklus pendek dan ada yang mengalami siklus panjang. Ada 3 fase siklus menstruasi, yaitu yang pertama, fase menstruasi, yang kedua, fase proliferasi, yang ketiga, fase sekretori. Mari kita bahas satu persatu. Perhatikan gambar berikut. Gambar ini merupakan siklus menstruasi. Ada 3 bagian yang terlihat pada gambar siklus menstruasi. Yang bagian bawah merupakan gambar dari lapisan dinding rahim atau endometrium. Kemudian, yang tengah itu merupakan grafik dari kadar hormon yang berperan dalam siklus menstruasi. Dan yang bagian atas tersebut merupakan perkembangan dari folikel dalam ovarium. Jika kita perhatikan dari organ reproduksi wanita, endometrium atau lapisan dinding rahim berada di bagian dalam dari rahim. Kemudian, folikel berada di dalam ovarium. Yang pertama, fase menstruasi. Pada fase ini, dinding rahim akan luruh dan akan mengeluarkan darah, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Selama menstruasi yang berlangsung beberapa hari, hormon FSH memicu berkembangnya folikel dalam ovarium. Yang kedua, fase proliferasi. Pada fase ini, hormon estrogen dan progesteron dihasilkan oleh folikel yang boleh berkembang, dan hormon ini memiliki dinding rahim untuk menebal. Tahukah apa tujuan dari menebalnya dinding rahim? Dinding rahim menebal untuk mempersiapkan melekatnya embrio apabila terjadi fertilisasi. Selain memicu menebalnya dinding rahim, hormon estrogen juga memicu kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon FSH dan LH. Peningkatan LH menyebabkan populasi atau pengeluaran sel telur dari folikel yang telah matang. Yang ketiga, fase sekretori. Folikel yang telah melepaskan sel telur akan berubah menjadi korpus luteum. Jika sel telur yang telah diopulasi tadi tidak dibuahi oleh sel sperma, maka korpus luteum tidak akan memproduksi hormon estrogen dan protogen lagi. Maka korpus luteum tidak akan memproduksi hormon estrogen dan progesteron lagi, sehingga jumlah hormon ini menjadi rendah. Rendahnya hormon estrogen dan progesteron menyebabkan menstruasi. Baik,
Penjelasan siklus menstruasi telah selesai. Kesimpulan, itulah penjelasan mengenai siklus menstruasi.